Aku pernah percaya kalau berpikir adalah solusi untuk segalanya. Semakin banyak aku memikirkan sesuatu, semakin siap aku menghadapi hidup. Begitu pikirku dulu. Tapi kenyataannya, kepalaku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam sebelum tidur, aku tidak langsung terlelap seperti orang-orang kebanyakan. Aku justru masuk ke ruang rapat di dalam pikiranku sendiri. Semua hal datang tanpa diundang. Besok gimana ya kalau gagal? Tadi aku ngomong aneh gak sih? Dia sebenarnya mikir apa tentang aku? Kalau nanti semuanya berantakan gimana? Pertanyaan demi pertanyaan muncul, seperti notifikasi yang tidak bisa dimatikan. Dan yang paling parah, aku selalu merasa harus menjawab semuanya. Kadang aku bahkan mengulang percakapan yang sudah lewat berjam-jam lalu. Menganalisis setiap kata, setiap ekspresi, setiap kemungkinan makna tersembunyi. Padahal, mungkin orang yang kupikirkan itu sudah lupa semuanya. Lucu ya, aku sibuk mengurai sesuatu yang bahkan tidak lagi ada. Di siang hari pun tidak jauh berbeda. Saat orang lain terlihat menjalani aktivitas dengan normal, aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Seolah ada suara latar yang terus berbicara tanpa henti. Aku mencoba fokus, tapi selalu saja ada yang menarikku kembali ke dalam kepala. Seperti tenggelam dalam arus yang tidak terlihat. Dan anehnya, aku merasa ini adalah hal yang normal. Aku pikir semua orang seperti ini. Aku pikir ini tanda kalau aku peduli. Setelah hari itu, setelah aku mulai sadar kalau kepalaku terlalu ramai, aku kira semuanya akan berubah begitu saja. Aku pikir kesadaran itu cukup. Ternyata tidak. Keesokan harinya, aku tetap bangun dengan pikiran yang sama. Masih ada suara-suara kecil yang mulai berbisik, bahkan sebelum aku benar-benar membuka mata. Jangan sampai hari ini berantakan. Jangan salah ngomong lagi. Jangan bikin orang kecewa. Kata jangan itu muncul terus, seperti alarm yang tidak pernah dimatikan. Dan tanpa sadar, aku mengikutinya. Aku mulai memperhatikan satu hal. Aku tidak benar-benar memilih untuk overthinking. Itu terjadi begitu saja. Otomatis, seperti refleks. Dan disitulah aku mulai mengerti. Ini bukan sekedar kebiasaan kecil. Ini sudah jadi pola. Seperti jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati, semakin jelas jalurnya. Dan semakin mudah untuk terus lewat di sana, tanpa berpikir dua kali. Pikiranku sudah terbiasa mencari masalah, bahkan ketika tidak ada masalah. Sudah terbiasa mengantisipasi hal buruk, bahkan ketika semuanya baik-baik saja. Aku duduk dan mencoba mengingat kapan semua ini dimulai. Tapi aku tidak menemukan titik awal yang jelas. Mungkin dulu aku pernah gagal, lalu aku jadi takut mengulanginya. Mungkin dulu aku pernah disalahpahami, lalu aku jadi ingin mengontrol semua kata. Mungkin juga aku hanya terlalu lama hidup dalam ketakutan kecil yang tidak pernah kusadari. Yang jelas, aku sudah terlalu nyaman dengan rasa tidak nyaman ini. Aneh ya. Aku mulai menyadari bahwa overthinking memberiku ini. Ada satu hari yang tidak terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada kejadian besar, tidak ada masalah baru. Semuanya biasa saja. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berat. Aku bangun, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap kosong ke lantai. Bukan karena aku tidak punya rencana hari itu. Bukan juga karena aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya tidak punya energi. Aneh rasanya. Tubuhku baik-baik saja. Tidak sakit, tidak kurang tidur, tapi pikiranku terasa penuh. Seperti sudah bekerja terlalu lama tanpa istirahat. Padahal hari itu baru saja dimulai. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Mandi, sarapan, membuka ponsel.
bahkan hal-hal kecil terasa lebih berat dari biasanya. Setiap notifikasi terasa seperti beban. Setiap pesan seperti sesuatu yang harus kupikirkan terlalu dalam. Aku membaca satu pesan sederhana, lalu mulai menganalisisnya. Dia ngetik gini maksudnya apa ya? Kenapa cuma jawab singkat? Aku salah ngomong gak ya kemarin? Dan tiba-tiba, tanpa sadar, aku sudah terjebak lagi. Masuk ke dalam lingkaran yang sama. Lingkaran yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku menghela napas panjang, menaruh ponselku, menatap langit-langit. Dan disitulah aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cemas, bukan takut, tapi lelah. Lelah karena harus terus berpikir. Lelah karena harus terus menjaga semuanya tetap aman di kepalaku. Lelah karena mencoba mengontrol hal-hal yang bahkan tidak bisa kukendalikan. Aku mulai bertanya dalam hati, kenapa aku melakukan ini? Perubahan itu tidak datang seperti kilat. Tidak tiba-tiba membuat semuanya jelas. Tidak juga langsung membuat pikiranku tenang. Masih sama seperti sebelumnya. Aku tetap overthinking, tetap memikirkan hal-hal kecil, tetap terjebak dalam skenario yang kubuat sendiri. Tapi, setelah hari aku merasa sangat lelah itu, ada satu hal yang berbeda. Aku mulai mempertanyakan pikiranku sendiri. Bukan langsung percaya seperti biasanya. Hari itu, aku sedang duduk sendiri sambil menatap layar ponsel. Sebuah pesan masuk, singkat, biasa saja. Tapi seperti biasa, pikiranku langsung bekerja. Kenapa dia jawabnya cuma gitu? Ada yang salah nggak ya? Dia lagi kesel sama aku. Dan seperti refleks, aku hampir masuk ke dalam pola lama. Menganalisis semuanya sampai ke detail yang tidak perlu. Tapi tiba-tiba aku berhenti. Bukan karena aku lebih kuat. Bukan karena aku sudah terbiasa. Tapi karena aku ingat sesuatu. Sebuah pertanyaan sederhana yang entah kenapa muncul begitu saja di kepalaku. Kalau kamu tidak bisa mengontrolnya, kenapa kamu pikirkan? Aku diam. Biasanya aku akan langsung menjawab dengan alasan. Mungkin aku bisa mencegah sesuatu. Biar aku siap. Biar nggak salah lagi. Tapi kali ini, aku tidak punya jawaban yang benar-benar masuk akal. Aku ulangi pertanyaan itu pelan-pelan di dalam kepala. Kalau kamu tidak bisa mengontrolnya, kenapa kamu pikirkan? Aku menatap pesan itu lagi. Mencoba jujur pada diriku sendiri. Apakah aku bisa mengontrol bagaimana orang lain? Sejak pertanyaan itu muncul, kalau kamu tidak bisa mengontrolnya, kenapa kamu pikirkan? Aku mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan berarti semuanya langsung jelas. Bukan berarti aku langsung berubah jadi orang yang tenang. Tidak. Aku masih overthinking. Masih kepikiran hal-hal kecil. Masih kadang tenggelam dalam pikiranku sendiri. Tapi sekarang, aku mulai punya satu kebiasaan baru. Memilah. Hari itu aku duduk sambil menulis di sebuah kertas. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa perlu mengeluarkan isi kepalaku. Aku mulai menulis semua yang kupikirkan. Semua kekhawatiran, semua kemungkinan buruk. Semua hal yang membuatku tidak tenang. Dan ternyata banyak sekali. Dari hal kecil seperti, apa dia marah ya? Sampai hal besar seperti, gimana kalau masa depanku berantakan? Aku menatap daftar itu cukup lama. Lalu aku ingat lagi pertanyaan itu. Pelan-pelan, aku mulai mengelompokkan semuanya. Aku buat 2 bagian. Yang pertama, hal-hal yang bisa aku kontrol. Yang kedua, hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Awalnya terasa mudah. Tapi semakin aku mencoba jujur, semakin aku sadar. Banyak banget yang selama ini kupikirkan,
ternyata masuk ke kategori kedua. Pendapat orang lain, perasaan orang lain, hasil akhir dari sesuatu. Hal-hal yang sudah terjadi. Setelah memahami tentang kontrol, aku pikir langkah berikutnya akan mudah. Tinggal fokus ke hal yang bisa ku kontrol, lalu selesai. Ternyata tidak sesederhana itu. Memahami sesuatu dan melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Aku tahu mana yang tidak bisa ku kontrol, tapi bukan berarti aku langsung berhenti memikirkannya. Kebiasaan itu masih ada, masih kuat, seperti refleks yang sudah terlalu lama tinggal di dalam diriku. Tapi kali ini aku tidak mencoba mengubah semuanya sekaligus. Aku mencoba sesuatu yang lebih kecil. Hari itu, aku sedang menatap layar ponsel lagi. Sebuah percakapan yang biasanya akan membuatku overthinking. Pesannya tidak aneh, tidak juga menyakitkan. Tapi cukup untuk memicu pikiranku. Ada yang beda nggak ya? Kenapa rasanya dingin? Aku salah lagi. Aku tahu pola ini. Aku tahu kemana arah pikiran ini akan pergi. Biasanya, aku akan membalas pesan itu dengan cepat. Berusaha memperbaiki sesuatu yang bahkan belum tentu rusak. Berusaha memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi kali ini, aku berhenti. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Lalu aku letakkan ponselku. Aku tidak membalas. Detik pertama terasa aneh. Seperti ada yang salah. Seperti aku sedang mengabaikan sesuatu yang penting. Detik kedua, pikiranku mulai protes. Balas aja dulu, biar jelas. Kalau kamu diam, nanti malah makin buruk. Ini kesempatan buat memperbaiki. Suara-suara itu datang cepat, mendesak, meyakinkan. Dan jujur saja, aku hampir menyerah. Tanganku sempat ingin mengambil ponsel lagi. Ingin kembali ke kebiasaan lama. Ingin memastikan semuanya aman. Tapi aku menahan diri. Aku tarik napas pelan. Dan aku ingat lagi. Tidak semua hal harus aku kendalikan. Aku tidak tahu apa yang orang itu pikirkan. Aku tidak tahu kenapa dia membalas seperti itu. Dan mungkin aku tidak perlu tahu sekarang. Beberapa menit berlalu. Lalu puluhan menit. Lalu 1 jam. Dunia tidak runtuh. Tidak ada hal buruk yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada masalah besar yang muncul hanya karena aku tidak langsung membalas. Dan di situ, setelah hari aku mencoba melepaskan sedikit, ada satu ketakutan yang masih tersisa di kepalaku. Ketakutan yang sederhana, tapi cukup kuat. Kalau aku berhenti mengontrol semuanya, apa hidupku bakal berantakan? Karena jujur saja, selama ini aku merasa peranku penting. Seolah-olah kalau aku tidak memikirkan semuanya, tidak mengantisipasi semuanya, sesuatu pasti akan salah. Seperti aku adalah penjaga yang harus selalu siaga. Dan kalau aku lengah sedikit saja, semuanya akan runtuh. Pikiran itu tidak hilang begitu saja. Bahkan setelah aku mulai belajar melepaskan, suara itu masih sering muncul. Hari itu aku sengaja menguji ketakutan itu. Bukan dengan hal besar. Aku belum siap. Aku memilih hal kecil lagi. Aku punya beberapa pesan yang belum kubalas. Biasanya, aku akan merasa bersalah. Merasa harus segera menjawab semuanya. Takut dianggap cuek. Takut disalahpahami. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk menunggu. Bukan karena aku malas. Bukan karena aku mengabaikan orang lain. Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi kalau aku tidak langsung bereaksi. Jam pertama berlalu. Tidak ada yang berubah. Jam kedua masih sama. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang menegur. Tidak ada masalah yang tiba-tiba muncul. Aku mulai merasa sedikit lega. Tapi juga sedikit bingung. Selama ini aku hidup dengan asumsi bahwa semuanya bergantung padaku. Bahwa aku harus selalu cepat, selalu tepat, selalu siap. Tapi kenyataannya,
sesignifikan itu. Hari itu aku menjalani aktivitas seperti biasa, tanpa terlalu sering memeriksa ponsel, tanpa terus-menerus memikirkan apa yang... Ada satu kebiasaan yang paling sulit aku lepaskan. Merespon segalanya. Bukan cuma pesan, bukan cuma percakapan, tapi juga situasi, ekspresi orang, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak membutuhkan reaksiku. Seolah-olah aku harus selalu mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Kalau tidak, rasanya seperti ada yang salah. Hari itu aku mengalami sesuatu yang sederhana, tapi cukup mengganggu. Seseorang mengatakan sesuatu dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Tidak kasar, tidak juga jelas-jelas negatif, tapi cukup untuk memicu pikiranku. Dia kenapa ya? Ada yang salah sama aku? Aku harus klarifikasi nggak ya? Biasanya, aku akan langsung bertanya, atau mencoba mencairkan suasana, atau bahkan menjelaskan sesuatu yang belum tentu perlu dijelaskan. Pokoknya, aku tidak bisa diam. Tapi kali ini, aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku memilih tidak melakukan apa-apa. Aku tetap mendengar, tetap hadir, tapi tidak bereaksi berlebihan. Aku tidak langsung menafsirkan, tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung memperbaiki sesuatu yang belum tentu rusak. Aku hanya diam. Awalnya tidak nyaman. Rasanya seperti berdiri di tengah percakapan tanpa tahu harus kemana. Seperti ada tekanan untuk melakukan sesuatu, tapi aku menahannya. Pikiranku mulai ramai lagi. Ini aneh banget. Kamu harus ngomong sesuatu. Nanti dia salah paham kalau kamu diam. Tapi aku tetap diam. Bukan diam karena takut. Bukan diam karena tidak peduli. Aku dulu tidak pernah meragukan pikiranku sendiri. Apapun yang muncul di kepalaku, langsung kuanggap benar. Kalau aku merasa seseorang berubah, berarti dia memang berubah. Kalau aku merasa ada yang salah, berarti memang ada yang salah. Kalau aku merasa aku tidak cukup baik, ya berarti itu fakta. Aku tidak pernah berhenti untuk mempertanyakan itu semua. Sampai suatu hari, sesuatu yang sangat sederhana terjadi. Tapi cukup untuk membuatku berhenti dan berpikir ulang. Hari itu, aku mengirim pesan ke seseorang. Pesan biasa, tidak ada yang aneh. Lalu, tidak ada balasan. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Dan seperti biasanya, pikiranku mulai bergerak. Dia lagi malas sama aku. Aku pasti ngomong sesuatu yang salah. Dia mulai menjauh. Semakin lama, pikiranku semakin kreatif. Menyusun cerita, menambahkan detail, membuat semuanya terasa masuk akal. Aku mulai merasa tidak nyaman, cemas, sedikit kesal, sedikit sedih. Padahal, faktanya cuma satu. Pesanku belum dibalas. Tapi di kepalaku, ceritanya sudah jauh kemana-mana. Beberapa jam kemudian, akhirnya balasan itu datang. Maaf ya, dari tadi rapat. Aku terdiam cukup lama. Semua cerita yang tadi kubuat, tentang dia menjauh, tentang aku salah, tentang hubungan yang berubah. Setelah aku mulai memahami bahwa pikiranku bukan selalu fakta, muncul pertanyaan baru di dalam diriku. Kalau aku tidak harus percaya semua pikiran, lalu aku harus melakukan apa dengan mereka? Karena jujur saja, pikiran itu tidak berhenti datang. Mereka tetap muncul, tetap ramai, tetap mencoba menarik perhatianku. Aku tidak bisa mengusir mereka. Aku sudah mencoba, dan itu tidak pernah berhasil. Semakin aku melawan, semakin kuat mereka datang. Sampai suatu hari,
Aku mencoba sesuatu yang berbeda. Bukan melawan, bukan menghindar, tapi mengamati. Hari itu aku duduk sendirian, tanpa distraksi. Tidak membuka ponsel, tidak melakukan apa-apa. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, pikiranku mulai aktif. Apa yang harus kamu lakukan besok? Jangan lupa itu. Kemarin kamu salah nggak sih? Biasanya, aku akan langsung masuk ke dalamnya, mengikuti satu pikiran ke pikiran lain, seperti terseret arus tanpa sadar. Tapi kali ini, aku mencoba untuk tidak ikut. Aku hanya memperhatikan. Seperti menonton seseorang berbicara, seperti melihat awan lewat di langit. Aku tidak mencoba menghentikan, tidak mencoba menjawab, tidak juga mencoba menyelesaikan. Aku hanya melihat. Awalnya terasa aneh. Seperti ada jarak antara aku dan pikiranku. Seperti aku bukan lagi bagian dari kekacauan itu, tapi hanya penonton. Pikiran tetap datang. Kamu harus ngapain sekarang? Ini nggak produktif. Kamu buang waktu. Biasanya, kalimat seperti itu. Ada satu kesalahpahaman yang sempat aku percaya. Bahwa kalau aku sudah mulai mengerti semua ini, tentang kontrol, tentang pikiran, tentang melepaskan, hidupku akan jadi tenang sepenuhnya. Tidak ada overthinking lagi, tidak ada hari buruk lagi, tidak ada perasaan kacau lagi. Ternyata tidak seperti itu. Hari buruk tetap datang. Dan hari itu adalah salah satunya. Aku bangun dengan perasaan yang aneh. Tidak ada alasan yang jelas, tidak ada kejadian spesifik. Tapi rasanya berat. Pikiranku mulai aktif lagi, lebih cepat dari biasanya. Hal-hal kecil terasa mengganggu. Hal-hal biasa terasa seperti masalah. Aku mencoba melakukan apa yang sudah kupelajari. Apa ini bisa aku kontrol? Apa ini cuma pikiran? Tapi jujur saja, hari itu rasanya tidak terlalu membantu. Semua terasa lebih kuat, lebih berat, lebih sulit untuk diabaikan. Aku mulai merasa kesal. Loh, bukannya aku sudah belajar semua ini? Kenapa aku masih kayak gini? Kenapa rasanya balik lagi ke awal? Ada sedikit kekecewaan di situ. Seperti aku gagal. Seperti semua yang sudah kupelajari tidak ada gunanya. Aku duduk sendirian, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba memperbaiki perasaanku, semakin kacau rasanya. Dan disitulah aku berhenti. Aku menarik napas panjang, lalu untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak mencoba mengubah apapun. Aku hanya berkata dalam hati, ya sudah, hari ini memang lagi berat. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya berbeda. Aku tidak melawan, tidak menyangkal, tidak mencoba memaksa diriku untuk baik-baik saja. Aku menerima bahwa hari itu memang tidak enak. Dan anehnya, justru di situ aku mulai merasa sedikit lega. Bukan karena masalahnya hilang. Setelah melewati hari buruk itu, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Bukan tentang kejadian hari itu, bukan juga tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri. Kenapa aku masih bisa merasa seberat itu? Kenapa aku masih bisa cemas, sedih, dan kesal? Padahal aku sudah mulai mengerti semuanya. Ada bagian kecil dalam diriku yang berharap, setelah semua yang kupelajari, aku seharusnya sudah lebih kuat, lebih stabil, lebih tenang. Tapi kenyataannya, aku masih merasakan semuanya. Dan jujur saja, aku sempat menganggap itu sebagai kelemahan. Seolah-olah aku belum cukup baik dalam menjalani semua ini. Sampai suatu momen sederhana mengubah cara pandangku. Hari itu aku merasa kesal. Bukan karena hal besar, hanya sesuatu yang kecil tapi cukup mengganggu.
Biasanya, aku akan langsung mencoba menenangkan diri, menggunakan semua yang sudah kupelajari. Apa ini bisa aku kontrol? Ini cuma pikiran. Sudah, lepaskan saja. Tapi kali ini, aku berhenti. Aku sadar ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak benar-benar merasakan emosinya. Aku malah sibuk mencoba menghilangkannya. Seperti aku sedang melawan sesuatu yang sebenarnya wajar. Aku diam sejenak. Lalu, aku mencoba sesuatu yang belum pernah kulakukan dengan jujur sebelumnya. Aku membiarkan diriku merasa. Aku lagi kesal. Aku akui itu. Setelah belajar menerima emosi, aku mulai menyadari satu hal yang selama ini sering kulakukan tanpa sadar. Aku jarang benar-benar hidup di sekarang. Tubuhku ada di sini, tapi pikiranku kemana-mana. Kadang ke masa lalu, mengulang kejadian, memikirkan apa yang seharusnya aku lakukan, menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Kadang ke masa depan, membayangkan kemungkinan buruk, mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan tanpa sadar, aku melewatkan apa yang ada di depanku. Hari itu, aku mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Aku duduk dengan secangkir minuman hangat di tanganku. Biasanya, aku akan meminumnya sambil membuka ponsel atau sambil memikirkan hal lain. Tapi kali ini, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk. Awalnya terasa aneh. Pikiranku langsung mencoba mencari sesuatu untuk dipikirkan. Setelah ini kamu harus ngapain? Jangan lupa tugas itu. Besok ada ini kan? Seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak mengikuti. Aku pelan-pelan mengarahkan perhatianku ke apa yang ada di depanku. Aku merasakan hangatnya gelas di tanganku. Aku memperhatikan uap tipis yang naik perlahan. Aku mengambil satu tegukan kecil dan benar-benar merasakannya. Sederhana, tapi entah kenapa terasa berbeda. Seperti aku akhirnya benar-benar ada. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di sini, di momen ini. Beberapa detik kemudian, pikiranku kembali mencoba menarikku. Ini buang waktu gak sih? Kamu harusnya lebih produktif. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku pasti langsung percaya. Langsung merasa bersalah. Tapi sekarang, dulu aku selalu berpikir kalau kebahagiaan itu sesuatu yang besar. Harus ada pencapaian, harus ada hasil, harus ada momen spesial. Seperti sesuatu yang harus dikejar, ditunggu, atau bahkan diperjuangkan mati-matian. Makanya aku sering merasa kosong, karena momen-momen besar itu tidak datang setiap hari. Dan saat tidak ada sesuatu yang istimewa, aku merasa hidupku biasa saja. Bahkan kadang terasa kurang. Sampai suatu hari, tanpa rencana, aku menyadari sesuatu yang sederhana. Pagi itu tidak berbeda dari biasanya. Aku bangun, duduk sebentar, lalu berjalan keluar. Udara masih sejuk, tidak terlalu dingin, tidak juga panas. Langit terlihat tenang, tidak banyak suara. Aku duduk sebentar, tanpa tujuan khusus. Dan entah kenapa, rasanya nyaman. Tidak ada hal besar yang terjadi. Tidak ada kabar baik, tidak ada pencapaian baru. Tapi aku merasa cukup. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarku. Suara angin yang pelan, cahaya matahari yang masuk perlahan, suasana yang tenang tanpa gangguan. Hal-hal yang biasanya tidak pernah aku perhatikan. Karena biasanya aku terlalu sibuk berpikir atau terlalu sibuk mencari sesuatu yang lebih. Hari itu,
Untuk pertama kalinya, aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya ada. Dan dari situ, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, dia ada di hal kecil yang selama ini aku abaikan. Seperti minuman hangat di pagi hari. Seperti waktu tenang tanpa distraksi. Seperti momen sederhana di mana aku tidak memikirkan apa-apa. Dulu, aku punya satu keinginan yang diam-diam selalu aku jaga. Aku ingin semua orang menyukaiku. Bukan dalam arti terkenal atau populer, tapi lebih ke tidak ingin ada yang punya kesan buruk tentangku. Aku ingin dianggap baik, sopan, menyenangkan. Dan tanpa sadar, keinginan itu mengendalikan banyak hal dalam hidupku. Cara aku berbicara, cara aku bersikap, cara aku mengambil keputusan. Aku sering menahan diri, mengubah kata-kata, bahkan kadang mengubah diriku sendiri, hanya supaya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Tapi semakin lama, aku mulai merasa lelah. Karena ternyata sekeras apapun aku mencoba, tetap saja ada orang yang tidak suka. Tetap saja ada yang salah paham. Tetap saja ada yang melihatku dengan cara yang berbeda. Dan itu sulit untuk diterima. Hari itu, aku mengalami sesuatu yang cukup mengganggu pikiranku. Seseorang menilai aku dengan cara yang tidak sesuai dengan niatku. Apa yang aku lakukan dianggap berbeda dari yang aku maksud. Dan seperti biasa, pikiranku langsung aktif. Aku harus jelasin. Aku harus memperbaiki ini. Jangan sampai dia salah paham. Dorongan itu kuat sekali. Aku ingin segera menjelaskan semuanya. Ingin memastikan dia mengerti. Ingin mengembalikan citra diriku seperti yang kuinginkan. Tapi kali ini, aku berhenti. Aku tarik napas pelan. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa mengontrol cara dia melihatku? Jawabannya, tidak. Aku bisa menjelaskan. Setelah aku mulai menerima bahwa tidak semua orang harus menyukaiku, muncul satu tantangan baru yang tidak kalah sulit. Belajar mengatakan tidak. Dulu kata itu terasa berat sekali. Setiap kali aku ingin menolak sesuatu, selalu ada rasa tidak enak. Takut mengecewakan, takut dianggap berubah, takut membuat orang lain tidak nyaman. Akhirnya, aku lebih sering mengatakan iya. Bahkan ketika sebenarnya aku ingin bilang tidak. Iya, nanti aku bantu. Iya, nggak apa-apa. Iya, aku bisa. Padahal di dalam hati, aku ragu. Aku capek. Aku tidak benar-benar ingin melakukannya. Tapi aku tetap melakukannya. Dan setiap kali itu terjadi, ada satu perasaan yang terus muncul. Lelah. Bukan karena apa yang aku lakukan terlalu berat, tapi karena aku tidak jujur pada diriku sendiri. Hari itu, aku dihadapkan pada situasi yang sama. Seseorang meminta bantuanku untuk sesuatu yang sebenarnya bisa aku lakukan. Tidak terlalu sulit. Tapi hari itu, aku sedang tidak punya energi. Biasanya, aku akan langsung mengatakan iya, tanpa berpikir panjang. Tapi kali ini, aku berhenti. Aku diam sejenak, lalu bertanya pada diriku sendiri. Aku benar-benar ingin melakukan ini, atau hanya takut menolak? Jawabannya jelas. Aku hanya tidak enak. Aku menarik napas pelan. Rasanya tidak nyaman. Pikiranku mulai berbicara. Ya sudah, bilang iya saja. Nggak enak kalau nolak. Ini hal kecil kok. Semua alasan itu terdengar masuk akal. Dan jujur saja, aku ada satu hal yang paling sulit aku lakukan. Bahkan setelah semua yang kupelajari. Menerima. Bukan menerima hal-hal yang mudah. Bukan menerima hal-hal yang memang sudah jelas. Tapi menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Dulu,
Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, aku langsung bereaksi. Aku mempertanyakan, aku menolak, aku memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki. Seolah-olah semua hal harus bisa diubah menjadi seperti yang aku mau. Dan kalau tidak bisa, aku merasa frustrasi. Hari itu, aku mengalami sesuatu yang sederhana, tapi cukup mengganggu. Sebuah rencana yang sudah aku siapkan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bukan gagal total, tapi cukup untuk membuat semuanya berubah. Dan seperti biasa, pikiranku langsung aktif. Kenapa harus begini? Kalau tadi aku lakukan ini, mungkin hasilnya beda. Harusnya nggak kayak gini. Aku mulai memutar ulang kejadian itu di kepalaku. Mencari kesalahan, mencari kemungkinan lain. Seperti mencoba mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa lelah. Karena tidak ada yang berubah. Kejadian itu tetap sama. Waktu tidak bisa diputar ulang. Tapi aku tetap melawan. Sampai akhirnya, aku berhenti. Aku duduk diam, menarik napas pelan, dan bertanya pada diriku sendiri. Setelah belajar menerima, aku pikir semuanya akan jadi lebih mudah. Ternyata belum. Karena ada satu hal lagi yang bahkan lebih sulit. Melepaskan. Menerima berarti mengakui bahwa sesuatu sudah terjadi. Tapi melepaskan berarti berhenti menggenggamnya. Dan itu jauh lebih berat. Aku masih sering terjebak di hal-hal yang sudah lewat. Bukan karena aku tidak tahu itu sudah selesai. Tapi karena aku belum benar-benar siap untuk melepas. Kenangan, penyesalan, harapan yang tidak terwujud. Semuanya masih seperti tersimpan di dalam diriku. Hari itu, aku kembali mengingat sesuatu dari masa lalu. Sebuah kejadian yang sebenarnya sudah lama berlalu. Tapi entah kenapa, masih terasa dekat. Aku mulai memikirkannya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang seharusnya bisa aku lakukan lebih baik? Bagaimana semuanya bisa berbeda? Dan seperti biasa, pikiranku mulai membuat cerita. Cerita tentang kemungkinan, cerita tentang seandainya. Aku tenggelam di dalamnya. Beberapa menit, atau mungkin lebih lama. Sampai akhirnya aku sadar. Aku kembali melakukan hal yang sama. Aku hidup di sesuatu yang sudah tidak ada. Aku menarik napas pelan. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku masih menggenggam ini? Jawabannya tidak langsung muncul. Tapi aku mulai menyadari sesuatu. Karena aku belum benar-benar rela. Ada bagian dari diriku yang masih berharap. Masih ingin semuanya berbeda. Dan selama harapan itu masih ada, aku sulit untuk melepaskan. Aku duduk dalam diam cukup lama. Tidak mencoba melawan pikiran itu. Tidak juga tenggelam di dalamnya. Aku hanya melihatnya. Melihat kenangan itu datang. Melihat perasaan itu muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba mengubahnya. Aku hanya berkata dalam hati, ya, ini pernah terjadi. Dan kemudian, pelan-pelan, aku menambahkan satu kalimat lagi. Dan sekarang, setelah belajar menerima, aku pikir semuanya akan jadi lebih mudah. Ternyata belum. Karena ada satu hal lagi yang bahkan lebih sulit. Melepaskan. Menerima berarti mengakui bahwa sesuatu sudah terjadi. Tapi melepaskan berarti berhenti menggenggamnya. Dan itu jauh lebih berat. Aku masih sering terjebak di hal-hal yang sudah lewat. Bukan karena aku tidak tahu itu sudah selesai. Tapi karena aku belum benar-benar siap untuk melepas. Kenangan, penyesalan, harapan yang tidak terwujud.
Semuanya masih seperti tersimpan di dalam diriku. Hari itu, aku kembali mengingat sesuatu dari masa lalu. Sebuah kejadian yang sebenarnya sudah lama berlalu. Tapi entah kenapa, masih terasa dekat. Aku mulai memikirkannya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang seharusnya bisa aku lakukan lebih baik? Bagaimana semuanya bisa berbeda? Dan seperti biasa, pikiranku mulai membuat cerita. Cerita tentang kemungkinan, cerita tentang seandainya. Aku tenggelam di dalamnya. Beberapa menit, atau mungkin lebih lama. Sampai akhirnya aku sadar. Aku kembali melakukan hal yang sama. Aku hidup di sesuatu yang sudah tidak ada. Aku menarik napas pelan. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku masih menggenggam ini? Jawabannya tidak langsung muncul. Tapi aku mulai menyadari sesuatu. Karena aku belum benar-benar rela. Ada bagian dari diriku yang masih berharap. Masih ingin semuanya. Aku sampai di satu titik di mana aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan karena hidupku tiba-tiba berubah. Bukan karena semua masalah hilang. Tapi karena aku yang berubah. Kalau aku melihat ke belakang, aku seperti melihat versi diriku yang selalu sibuk. Sibuk berpikir, sibuk khawatir, sibuk mencoba mengontrol segalanya. Seolah-olah kalau aku memikirkan semuanya dengan cukup keras, hidup akan jadi lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku lelah, aku cemas, aku terjebak di dalam pikiranku sendiri. Dan pelan-pelan, melalui semua yang aku alami, aku mulai belajar, satu persatu. Tentang menerima emosi, tentang hidup di saat ini, tentang tidak harus disukai semua orang, tentang membuat batasan, tentang menerima dan melepaskan. Semuanya tidak datang sekaligus, tidak juga mudah. Tapi setiap langkah kecil itu mengubah sesuatu di dalam diriku. Sekarang, pikiranku masih ada. Masih sering datang dengan berbagai suara. Kamu harusnya begini. Bagaimana kalau itu terjadi? Jangan sampai salah. Semuanya masih sama. Bedanya, sekarang aku tidak langsung percaya. Aku tidak lagi menganggap semua pikiran itu sebagai kebenaran. Aku bisa melihatnya, tanpa harus mengikutinya. Hari itu, aku duduk seperti biasa. Tidak ada hal spesial. Hanya aku, pikiranku, dan keheningan. Pikiran datang, pergi, datang lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus melakukan apa-apa. Aku tidak harus menjawab semua pertanyaan di kepalaku. Aku tidak harus menyelesaikan semua kemungkinan. Aku hanya membiarkannya ada. Dan disitulah aku benar-benar mengerti. Tidak semua harus dipikirkan. Beberapa hal tidak butuh jawaban. Beberapa hal tidak butuh solusi sekarang. Beberapa hal